Saudara, petugas yang bekerja di salah satu penerbangan swasta di Bandara Soekarno-Hatta meninggal dunia akibat suspek Omikron setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Balaraja. Bahkan masih tingginya angka kasus penularan COVID-19 varian Omikron. Puluhan sekolah di Jakarta kini juga harus ditutup. Kasus harian COVID-19 di tanah air kembali meninggi. Hingga 18 Januari 2021 tercatat penambahan kasus melebihi angka 1.300. Juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Tangerang menyebut ada salah seorang petugas penerbangan swasta di Bandara Soekarno-Hatta meninggal setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Balaraja akibat suspek Omikron. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan Puskesmas setempat langsung melakukan pelacakan dan penelusuran kepada 6 orang keluarga yang kontak erat dengan dirinya dan didapati hasil negatif seluruhnya. Tuan V di Rumah Sakit Umum Balaraja memang benar meninggal dunia dan waktu itu adalah suspek Omikron. Kemudian kita juga sudah melacak kasusnya di keluarga dan di lingkungan kantornya. Untuk di keluarganya mungkin kita lacak 6 orang dan semuanya hasilnya negatif. Sedangkan untuk di kantornya itu dilakukan oleh kantor kesehatan pelabuhan yang melakukan pelacakan kasus untuk kasus Omikron ini. Di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI kemarin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau semua masyarakat untuk bersiap menghadapi lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Menkes menyebut ada 4 strategi penanganan yang dilakukan pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Strategi penanganan pandemi itu memang ada 4. 1 strategi prokes atau 3M, 2 strategi surveillance atau 3T, yang ketiga strategi vaksinasi, yang keempat strategi terapeutik atau perawatan. Keempat strategi ini harus dijalankan berbarengan. Yang terapeutik itu strategi paling akhir, kalau yang 3 gagal dia udah sakit masuk di rumah sakit. Selain waspada terhadap penyebaran varian Omikron, Presiden Jokowi juga mengimbau seluruh pihak untuk tidak panik dalam menyikapi penyebaran varian Omikron di Indonesia. Saudara-saudara yang saya hormati, saat ini kita sedang mengalami tren kenaikan kasus COVID yang disebabkan oleh varian Omikron. Oleh sebab itu, kita semua harus mewaspadai tren ini, namun tidak perlu bereaksi berlebihan. Berhati-hati perlu, waspada perlu, tapi jangan menimbulkan ketakutan dan jangan menimbulkan kepanikan. Di tengah lonjakan varian Omikron, per 17 Januari 2022, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup sementara 39 sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka 100%. Penutupan ini dilakukan setelah ditemukan adanya 67 siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang terpapar COVID-19. Seperti dikutip laman berita1.com 17 Januari 2022, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, data sampai hari ini memang ada peningkatan sekolah tutup. Totalnya yang ditutup ada 39 sekolah, namun sebagian sudah dibuka kembali. Entah dari perjalanan ataupun dari rumah, yang terlihat dari rata-rata tingkat keterpaparan per sekolah antara 1 atau 2 kasus. Hanya 1 sekolah yang tingkat keterpaparannya sampai 9 kasus. Meski demikian, pembelajaran tatap muka 100% di DKI Jakarta tetap berlanjut. Ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Triunis Miko, meminta pemerintah untuk lebih peka terhadap potensi penularan COVID-19 di masing-masing wilayah dalam memutus sekolah tatap muka kapasitas penuh. 17 kasus adalah cukup banyak untuk melakukan lockdown wilayah. Dan termasuk menurut saya seharusnya DKI Jakarta menunda PPM 100% demi tidak menyebarnya kasus Omikron. Melihat tren penularan kasus COVID-19 di sekolah dan temuan Omikron yang semakin tinggi, pemerintah pun didorong untuk kembali membatasi sekolah tatap muka tanpa menunggu ledakan kasus. Meski gejala COVID-19 varian Omikron disebut ringan, pencegahan COVID-19 tak boleh disepelekan. Patuh protokol kesehatan penting dilakukan, sebab corona masih ada di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.